Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6, Agnes Dadi Ramadhani dengan NIM 15220119. Saya yang akan eh, menjalankan presentasi sebagai moderator untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Eptik. Berikut jurnal kami untuk di PPT yang berjudul Ancaman Cyber Spionase, yaitu dampak peretasan terhadap kehilangan akses data, kontrol, dan informasi. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok-kelompok saya dengan anggota sebagai berikut. Saya sendiri, Akses Ramadhani dengan NIM 15220119. Terus, lanjut. Kemudian saya yaitu Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM 15220661. Saya Panasin Ibrahim dengan NIM 152200601. Nama saya Manarul Hidayat dengan NIM 15220526. Saya Dava Aulia Rahmat dengan NIM 15220618. Saya Ahmad Habibullah dengan NIM 15220511. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia di era globalisasi saat ini. Perkembangan teknologi pada masa ini mengubah struktur masyarakat dari masyarakat yang terstruktur lokal menjadi global. Dia 2019. Serangan cyber espionage umumnya dilakukan melalui peretasan yang dilakukan untuk mendapatkan akses ke data penting atau mengendalikan informasi secara diam-diam. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum. Sucipto 22. Pelaku cyber espionage ini dapat menyusup ke dalam sistem keamanan yang dirancang untuk melindungi data-data penting, sehingga memudahkan mereka dalam mengakses dan mengeksploitasi informasi. Saya lanjut dengan selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau kajian perpustakaan. Studi literatur adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan informasi atau masalah yang berkaitan dengan topik penelitian melalui buku dan majalah, atau Daniel Wasia 2009. Pengumpulan informasi dan data dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder dari buku jurnal, artikel ilmiah yang terkait, berita situs web resmi, dan majalah yang dapat diakses secara digital. Data dan informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan ancaman cyber spionage, khususnya dampak peretasan terhadap hilangnya akses data dan kontrol informasi. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang hasil pembahasan. Cyber spionase kini menjadi ancaman global yang berdampak pada individu, organisasi, hingga negara. Kemajuan teknologi digital membuka peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan metode canggih dalam mencuri data sensitif atau mengganggu kontrol informasi. Metode peretasan yang sering digunakan dalam cyber spionase terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi dan kelemahan sistem keamanan. Masih di hasil dan pembahasan, yaitu berikut adalah beberapa metode utama, yaitu ada phishing dan spear phishing. Phishing adalah teknik di mana penyerang mengirimkan email atau pesan yang tampaknya sah untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi atau data pribadi. Sedangkan spear phishing adalah varian yang lebih terarah. Yang selanjutnya, malware dan trojan. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem atau mencuri data. Selanjutnya, serangan man in the middle atau MITM. Serangan MITM terjadi ketika penyerang menyadap komunikasi antara dua pihak untuk memperoleh data yang ditransmisikan.
yang dieksploitasi kerentanan sistem. Penyerang juga dapat memanfaatkan kerentanan perangkat lunak atau sistem untuk mendapatkan akses ke data sensitif. Yang terakhir ada rekayasa sosial, yaitu teknik manipulasi di mana penyerang menggunakan teknik psikologis untuk mendapatkan akses ke informasi sensitif. Lanjut, hasil dan pembahasan. Penulisan ini mengidentifikasi dampak signifikan dari ancaman cyber espionage terhadap keamanan informasi. Berikut adalah temuan utama. A. Kehilangan akses data. Informasi sensitif yang dicuri dapat digunakan untuk merugikan organisasi atau individu. B. Kerugian finansial. Biaya pemulihan dari serangan dan potensi denda dapat berdampak pada keuangan. C. Kerusakan reputasi. Data kebocoran dapat merusak reputasi organisasi dan mengurangi kepercayaan mitra atau masyarakat. D. Strategi kerugian. Informasi yang dicuri dapat memberikan keuntungan strategis kepada pesaing atau negara asing. Lanjutan dari hasil dan pembahasan yaitu untuk mengatasi kerugian yang lebih besar akibat ancaman cyber espionage, diperlukan strategi penguatan keamanan digital sebagai berikut. A. Gunakan enkripsi. Data enkripsi membantu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah jika data tersebut berhasil dicuri. Enkripsi harus diterapkan baik pada data yang disimpan maupun data yang sedang dikirim. B. Lakukan pembaruan dan patching sistem secara rutin. Meninjau bahwa perangkat lunak dan sistem Anda diperbarui dengan patch keamanan terbaru dapat membantu melindungi dari kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. C. Monitor dan analisis aktivitas jaringan. Memantau aktivitas jaringan dan menganalisis pola perilaku dapat membantu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan potensi serangan lebih awal. D. Implementasi keamanan jaringan yang kuat. Pastikan jaringan Anda dilindungi dan firewall yang efektif. Sistem deteksi intrusi dan enkripsi data. Mengamankan jaringan membantu mencegah akses yang tidak sah. E. Tingkatkan kesadaran dan pelatihan karyawan yang teratur mengenai keamanan cyber dan teknik. Social engineering dapat membantu karyawan mengenali dan menghindari upaya phishing dan penipuan lainnya. Kesimpulan, cyber espionage menjadi ancaman global yang mengintai individu, organisasi, hingga negara, sering dengan berkembangnya teknologi digital dan metode peretasan yang semakin canggih. Dampak yang ditimbulkan dari serangan ini sangat merugikan, baik dalam hal kerugian finansial, kerusakan reputasi. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan langkah-langkah penguatan keamanan digital seperti enkripsi data, melakukan pembaruan dan patching sistem, pemantauan aktivitas jaringan, pengamanan jaringan yang kuat, dan peningkatan kesadaran karyawan guna mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. Ya, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 6 tentang untuk mata kuliah etik tentang ancaman cyber spionase. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.